Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, pengaruh energi, pembelajaran 5, bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. 2. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi. 3. Kegiatan yang paling lama dan paling sebentar. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Ayo anak-anak ingat kembali proses penyalur dan perubahan energi dari bentuk awal sampai dapat kita gunakan. Penggunaan energi memerlukan upaya yang besar sampai dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menggunakan energi secara bijak. Kita dapat informasi tentang cara menggunakan energi secara bijak dengan membaca teks. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika mengalami kesulitan menemukan makna kata dalam teks. Anak-anak Ibu, untuk menemukan informasi mungkin kita membaca teks tersebut mungkin kita tidak paham, bisa kita lihat KBBI. Bahkan kita mencatat hal-hal yang penting dalam teks tersebut. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus dan ada sumber energi yang dapat habis. Penggunaan energi harus dilakukan secara bijak. Ada beberapa sikap bijak dalam penggunaan energi. Pertama, hemat dalam menggunakan energi. 2, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik. 3, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Anak-anak Ibu bisa melihat pada gambar ini. Waktu lampu di siang hari tidak digunakan, silakan kita matikan untuk menghemat energi. Waktu bak mandi Udin udah penuh, matikan airnya. Jangan sampai melimpah. Ini Siti memainkan air. Air ini jangan dimainkan, daripada dimainkan silakan siram bunga. Jangan tumpah-tumpahkan air. Selanjutnya mengisi bahan bakar. Kalau rasanya anak Ibu dekat rumahnya dari sekolah, jalan kaki saja, tidak perlu diantarkan dengan kendaraan pribadi supaya menghemat energi. Selanjutnya perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Kita melihat Udin mematikan lampu di siang hari. Perilaku yang benar menggunakan energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai energi yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Sudahkah kamu berperilaku secara tepat saat memanfaatkan sumber energi? Menghemat dan tidak membuang-buang energi. Artinya, menggunakan energi seperlunya. Jika cuaca tidak terlalu panas, kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Kamu dapat menghemat listrik jika melakukannya. Nah, sudahkah kamu menghemat dan menggunakan energi sesuai fungsinya? Ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam menggunakan energi. Anak-anak Ibu bisa lihat ini gambar si Edo. Di rumah Edo lampu belajar hidup di siang hari, lampu ruangan hidup, kipas hidup, kulkas hidup, radio hidup, televisi pun yang tidak ditonton hidup, air pun yang tidak digunakan hidup. Apakah Edo ini bijak menggunakan energi? Apakah dia hemat menggunakan energi? Tentu tidak.
Edo boros menggunakan energi, tidak bijak menggunakan energi. Harusnya lampunya siang hari dimatikan, TV tidak ditonton harusnya dimatikan, air tidak digunakan harusnya dimatikan, radio tidak didengar harusnya dimatikan, karena dia sibuk dengan handphone atau gawainya. Anak-anak, sekian ya pembelajaran hari ini. Kita lanjut kegiatan yang paling lama dan sebentar. Berbagai kegiatan yang dilakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang sebentar. Perhatikan contoh beberapa kegiatan Boni pada hari Minggu. Jam 5.30 sampai jam 6, dia sarapan 30 menit. Jam 6 sampai jam 9.45, olahraga bermain di taman 3 jam 15 menit. 9.30 membantu ibu memasak 1 jam 15 menit. Selanjutnya membantu ayah mencuci mobil. Mana yang paling lama? Ini dia tidur 3 jam 15 menit. Paling sebentar sarapan. Anak ibu bisa paham ya. Sekian anak-anak, jangan lupa baca buku tema, silakan kerjakan soal-soal yang diberikan. Tetap semangat walau masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.